waktu itu baru 4 video ya teman-teman ya. Itu ada video saya yang langsung tembus 13.000, dan di situ dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari keluhan-keluhan di situ yang 13. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin memberikan judul ya. Video ini singkat banget ya, judulnya yaitu OJK ya. Namun sebelum itu, seperti biasa, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini dan baru saja bergabung dengan channel ini, atau yang sudah lama yang belum subscribe, saya persilahkan untuk kalian subscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru apabila saya mengupload video di channel ini, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk nonton videonya sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham dan kalian itu bisa menyimak ocehan-ocehan saya ya teman-teman ya. Baik, tema kita adalah OJK yang tidak peduli dengan masyarakatnya, karena sudah seperti yang kita ketahui, keluhan-keluhan dari nasabah pinjol ini, yang baik yang galbay maupun yang belum galbay itu jutaan ya teman-teman, dan juga yang galbay itu jutaan juga. Yang pokoknya pengguna pinjol ini puluhan juta bahkan ratusan juta, yang galbay itu sudah jutaan ya teman-teman. Dan itu lumayan banyak ya yang mereka itu tertekan batinnya, entah mereka itu mereka itu mempunyai keinginan bayar atau mereka itu memang nggak punya uang ya teman-temanku. Anggap aja lah kalau galbay itu kan memang karena nggak punya uang ya, karena yang punya uang tapi nggak mau bayar itu cuma sedikit saja ya, di antara 1.000 orang paling 1-2 aja orang yang seperti itu ya teman-teman, yang tentunya yang menggunakan oknum-oknum joki pinjol, karena mereka memang mencari keuntungan dengan mengambil sebanyak-banyaknya ke pinjol legal maupun ilegal demi mengisi dompet mereka ya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang di sini tidak ada yang seperti itu ya. Baik, kita kembali lagi ke OJK. Saya itu sudah banyak memasukkan laporan baik yang dari kalian maupun yang saya alami sendiri itu ke OJK. Jawabannya selalu bilang oke, nanti kita cross check dan kita akan tindak lanjuti. Ternyata sampai sekarang ini sudah hampir 3 bulan ya. Saya itu melapor ke OJK itu sebelum saya membuat channel YouTube ini ya teman-teman. Ini channel YouTube ini sudah hampir 3 bulan dan saya sudah melapor itu hampir setahun. Bahkan banyak konten kreator lainnya seperti Bang Medi Bahrawi itu sudah kurang lebih itu hampir 5 tahun ya, beliau itu sudah lapor terus dan juga tidak ada memang perubahan. Coba sekali-kali gini dari pihak OJK-nya ini, dari stafnya dia suruh ngambil pinjol ya, pinjol legalnya itu baru digalbaikan ya, biar mereka itu tahu betapa kejamnya penagihan-penagihan dari pinjol legal OJK ini teman-teman ya. Karena yang kita ketahui, OJK selalu mengingatkan kita tentang pinjol ilegal, sedangkan masyarakat itu sudah tahu semua kalau pinjol ilegal itu memang kejam, pinjol ilegal itu memang nggak patut dibayar ya. Masyarakat semua tahu kalau masalah itu, cuman OJK yang selalu mereka bahas itu tentang pinjol ilegal, waspada investasi pinjol ilegal, waspada jeratan pinjol ilegal. Apakah OJK itu tidak sadar? Harusnya judulnya itu diganti waspada pinjol legal OJK ya, seperti itu ya. Karena yang dialami teman-teman sekarang ini bukan lagi pinjol ilegal, karena mereka sudah paham semua cara mengatasi pinjol ilegal seperti apa, itu sudah paham. Yang sekarang itu yang menjadi permasalahan adalah mengatasi pinjol-pinjol legal OJK ini yang memang sangat tidak beraturan teman-teman ya. Aturan sudah jelas, banyak aturan-aturan daripada OJK, tapi masih dilanggar. Karena memang tidak ada ketegasan dari pihak OJK-nya, sekedar membuat peraturan tapi tidak ada pengawasan ke bawah. Makanya saya anjurkan pada bapak-bapak pihak OJK ini,
coba suruh satu atau dua sampai tiga lah staf kalian itu suruh ambil di pinjol baru digalbay. Kayak apa? Kalian biar tahu cara-cara penagihannya. Ya karena teman-teman kita, saudara-saudara kita itu awalnya rasa ingin membayarnya itu besar, rasa tanggung jawabnya itu besar. Karena memang mereka itu tidak memiliki uang, belum memiliki uang, makanya mereka belum bisa bayar dan mereka gagal bayar. Tapi dengan cara penagihannya, memaki, ya bahkan memakai kekerasan yang di lapangannya, ada yang seperti itu. Dan bahkan mereka itu tidak bisa menunjukkan surat tugas mereka yang di lapangan. Sangat miris ini sebetulnya. Masyarakat kita, saudara-saudara kita, setanah air kita itu budak daripada pinjol, diperas mereka itu, bekerja hanya buat bayar pinjol, berdagang hanya buat bayar pinjol. Harusnya di sini bapak-bapak dari OJK itu prihatin melihat saudara-saudaranya, karena saya yakin semua yang di OJK juga itu orang Indonesia. Berarti kita semua saudara. Ya. Karena kita itu tidak membahas tentang suku. Kita semua, yang penting kita orang Indonesia, kita semua saudara, mau suku apapun itu, agama apapun itu, kita semua saudara. Kita patut saling menyemangati, patut saling tolong menolong. Ya. Ini apa? Saya suka sedih kalau lihat baca komentar ada yang sampai anaknya itu tidak bisa bayar sekolah karena mengutamakan bayar pinjol. Nah, itu sudah suatu contoh bahwasanya memang masyarakat Indonesia itu awalnya itu rasa pengen membayarnya itu sangatlah tinggi. Tapi karena diperlakukan oleh pihak-pihak pinjol yang tidak sepantasnya, dicaci, dimaki, bahkan disebar data. Nah, disitulah timbul rasa enggan membayarnya. Karena buat apa menurut mereka membayar? Ya, buat apa membayar? Toh tetap diintimidasi, tetap disebar data. Ya, harusnya juga pihak-pihak pinjol juga harus belajar di sini. Kalau memang pengen pinjolnya itu tetap berlangsung di fintech lending. Kalau nggak mau sangat miris ya teman-temannya. Saya itu baru aja buka channel ini, waktu itu baru 4 video ya teman-teman ya. Itu ada video saya yang langsung tembus 13.000, dan di situ dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari keluhan-keluhan di situ yang 13.000 penonton itu, saya langsung sedih. Ternyata bukan saya aja yang lagi merasa seperti ini. Saya di situ lebih sedih dan lebih semangat. Makanya saya malam bikin video-video itu sampai 2, kadang malam saya pulang dari jualan, saya itu bikin video sampai 2, saya bikin temanya, ambil daripada komentar-komentarnya itu, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, dan bahkan ada yang lewat WhatsApp, karena memang saya menaruh nomor telepon saya di deskripsi channel ini, ya, dan bahan-bahan dari situlah saya kirimkan ke OJK, barang-barang bukti dari teman-teman semua saya kirim ke OJK. Jawabannya itu nanti saya tindak lanjuti. Kalau saya hitung, itu sudah hampir daripada 100 saya kirim ke OJK. Makanya saya tidak ditampilkan di layar sini. Tidak muat layarnya kalau mau diganti-gantikan. Bisa sampai 3 jam saya ngoceh di depan sini. Kalau mau buat tampilkan itu aja. Ya, apalagi kayak channelnya Bang Medi Bahrawi. Ya, banyak pengaduan, banyak sudah melaporkan kepada OJK. Di sini saya itu tidak mau menyerang OJK, tidak. Saya cuma pengen OJK itu melindungi saudara-saudaranya setanah air. OJK itu memberikan tindakan tegas kepada pinjol-pinjol legalnya. Ya, kalau memang pengen pinjol itu dibayar, ya jangan terlalu berlebihan untuk menagih. Karena sudah saya katakan, saudara-saudara kita itu bukan tidak mau bayar, karena mereka memang belum punya uang. Karena namanya kebutuhan kita tidak akan tahu, saudaraku ya. Yang tadinya mungkin kita mempunyai income dalam per bulannya itu 10 juta, kita sanggup membayar pinjol kita kalau cuman sekitar 10 juta itu ya. Kita bayar 3 kali sanggup, tapi kita tidak tahu kebutuhan yang mendesak dan mendadak, yang memang kita harus dahulukan itu. Nah, di sini pinjol tidak mau tahu. Ya,
bahkan langsung mencaci maki, tidak ada negosiasi seperti apa, mungkin kata-kata penyemangat dulu buat nasabahnya. Kalau kita itu baik sama nasabah, cara menagih kita baik, nasabah justru merasa bersalah kalau misalkan tidak membayar hutang. Siapa yang setuju? Kalian komentar. Nasabah itu merasa bersalah kalau kita malah dibaik-baikin sama pinjol. Kalau misalkan mereka tidak bayar hutangnya kalau ada uangnya. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Nah, karena mereka sudah dikasarin sama pihak pinjol, makanya mereka itu ya tidak rasa pengen membayarnya itu justru berkurang. Saya sambil marah-marah ini. Enggak teman-teman ya, memang saya agak nyaring karena memang speaker saya kasihan kadang nyaring suaranya, kadang enggak. Makanya saya harus apa namanya? Harus standar terus nyaring ya. Namanya juga ini yang murahan ya teman-teman, tapi enggak apa-apa, yang penting pesan saya itu tersampaikan buat kalian semua, saudara-saudaraku semua. Dan mudah-mudahan ya ada perubahan ke depannya dan kalian itu bisa keluar semua daripada jeratan pinjol. Amin amin ya robbal alamin ya. Jadi buat teman-temanku, saudara-saudaraku, kita tidak bisa terlalu banyak berharap kepada OJK ya, tapi kita bisa untuk menghancurkan pinjol-pinjol itu kalau kita mau sepakat galbay semua teman-teman. Bukan saya menyerukan untuk galbay, tidak. Tapi kalian yang lebih tahu apa langkah apa yang kalian harus ambil. Karena dengan perilaku pinjol-pinjol ini, DC-DC pinjol, kalian pasti tahu lah, walaupun saya tidak usah bilang ya. Kita mau berharap sama siapa lagi? OJK sudah banyak laporan, nanti ditindaklanjuti. Sudah lebih daripada 100 laporan itu. Sekali melaporkan saya 3 kasus, kadang 4 kasus, 5 kasus. Yang paling banyak saya laporkan itu adalah aku laku ya teman-temanku ya. Dari 100 itu mungkin ada 30%-nya itu aku laku. Ya. Ya namanya OJK mungkin banyak urusannya, bukan pinjol aja ya, mungkin seperti itu. Karena kalau saya lihat-lihat memang pinjol ini tidak terlalu diperhatikan ya buat sama-sama OJK. Karena memang semua urusan keuangan itu OJK yang urus semua, perizinan ya. Masalah yang berbau-bau uang ini teman-teman ya memang OJK. Ya tapi itu tidak bisa dijadikan dalil oleh OJK bahwasanya mereka itu tidak sempat mengawasi. Harusnya ada perhatian khusus karena ada laporan. Kecuali tidak ada laporan dari bawah, bisa mereka ambil dalil itu ya teman-teman. Jadi yang lebih tahu apa yang harus kalian lakukan itu adalah kalian sendiri ya teman-teman ya. Jadi tidak usah saya berbicara apa langkah-langkahnya, kalian saya rasa sudah paham ya, karena dari video-video saya pertama sampai sekarang ini ya teman-teman, kalian itu pastinya tahu ya. Makanya saya tidak mau bikin judulnya video ini panjang-panjang, cukup OJK gitu aja teman-teman. Gimana, setuju nggak? Ya udah, nanti saya kasih judul video ini OJK, jadi judulnya OJK gitu aja, nggak ada lebih-lebihnya ya, langsung huruf besar semua ya teman-teman. Baik saudara-saudaraku, saya rasa ocehan saya sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.